Selamat pagi. Sekarang kita menuju Yogyakarta dari Surabaya. Kalau kuat ya. Ini berangkat dari pom bensin Wiyung, SPBU Wiyung. Jarak ke Jogja sekitar 327 kilo. Kalau sampai sana ya. Kalau tidak sampai sana mungkin kita sampai ke Madiun saja setengah perjalanan. Ya semoga kuat ya karena ini masih bulan puasa. Bensin sudah terisi 3 liter ya. 40.000 dapat 3 liter. 3 liter tapi masih sebelum diisi masih ada isinya mungkin sekitar berapa ya, seperempat liter. Jadi kira-kira di tangki ini terisi, terdapat 3 liter lebih seperempat. Oke guys, kita sudah melewati kota Mojokerto, ini sudah ke arah Jombang. Dan ini ketemu sama 4 motor guys, 3 motor yang plat nomornya AD Solo atau Klaten ya, sekitar Solo dan sekitarnya. Apakah kita mau gabung sama mereka? Bareng-bareng ada temennya, tapi mereka jalannya sih pelan aja ya, 60 km per jam atau kurang. Sementara ini masih bareng dulu guys, sambil mencari pom bensin karena kebelet pipis. Ini ya sambil pelan-pelan kecepatan 60 km per jam karena jalanannya agak keriting guys. Nanti kalau sudah agak lebih mulus mungkin kita bisa jalan 80 km per jam lagi ya. Oke, ini kameranya sudah diperbaiki posisinya guys, yaitu di antara jaket ya, di antara jaket, jadi lebih stabil. Kalau tadi dilihat gambarnya mungkin kurang stabil di awal-awal berangkat, itu karena masih kurang kencang guys. Nah ini semoga sudah lebih baik gambarnya. Tadi ada pom bensin ya kelewat, sudah mungkin next next pom bensin kita berhenti. Oke guys, sekarang kita sedang istirahat di daerah Magetan ya, di sebuah desa Margomulyo kalau nggak salah. Kita luruskan punggung dulu karena sudah perjalanan selama 5 jam nih, masih 4 jam lagi, jadi harus istirahat dulu ya. Oke, kita lurusin punggung dulu.
Oke, sekarang kita berangkat lagi. Oke, kita berangkat lagi. Oke guys, sekarang kita berangkat lagi. Ini dari daerah, berangkat dari pelosok Magetan. Oke, sebenarnya tadi ini agak kesasar guys. Sebenarnya tadi ini agak kesasar karena ngikutin Google Map, jadi dilewatin ke desa-desa. Oke lah, gak apa-apa, pemandangan bagus. Dan sekarang menuju ke jalan utama. Jadi dari Tugu di tengah-tengah ini, namanya Tugu Karangmojo, kita lurus ya, kita jalan lurus, nanti akan ketemu jalan utama. Jalan utama nanti kalau sudah ketemu, nanti kita ke kanan. Oke. Jurang Tugel namanya, Merahu Village. Nah, di depan ada logo Kampung Pendekar, guys. Ya, satu hati bersaudara. Itu logo dari PSHT ya kelihatannya. Perguruan Silat Setia Hati Terate. Di sini memang banyak nih, di daerah Magetan, Ponorogo, juga sampai ke Jawa Tengah, Blora itu banyak. Tuban juga ya, ada banyak komunitas PSHT. Enaknya enaknya jalan di desa. Kita lupakan kemacetan Surabaya guys. Kalau menurut Google Map, di sini lewat Ngawi sampai ke Jogja itu masih 4 jam lagi guys, 4 jam 7 menit. Kita lihat saja apakah kita benar-benar 4 jam sampai atau banyak-banyak berhenti lagi guys. Sebenarnya kalau antara motor dengan mobil itu kecepatannya nggak jauh beda kalau di jalan arteri ya. Beda kalau di jalan tol memang jauh ditinggal oleh mobil, tapi kalau di jalan arteri ya kecepatan maksimal 80, nanti turun lagi ke 60, turun lagi ke 40, ngebut lagi 80, nanti lalu lintas padat turun lagi ke 40 gitu guys. Akhirnya ya antara mobil dengan motor sama atau sedikit lebih cepat dengan motor. Syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh banyak berhenti guys. Kalau banyak berhenti ya sama aja, nggak nyampe-nyampe nih guys. Jadi di Magetan ini tadi berhenti yang paling lama guys, mungkin hampir setengah jam berhenti di situ. Karena pas di tengah-tengah perjalanan ya sudah menempuh 5 jam, lebih 4 jam guys. Sedangkan perjalanan berikutnya masih harus ditempuh 4 jam lagi. Makanya saya perlu beristirahat guys. Sebenarnya paling enak sih sambil minum es degan ya, tapi sayangnya saya lagi puasa dan kayaknya masih kuat nih.
ya di tengah terik matahari masih cukup kuat. Semoga ya kuat sampai ke Jogja ya, karena masih kena angin, jalannya nggak macet, jadi panasnya nggak terlalu berasa guys. Mungkin nanti tahu-tahu hitam badannya. Kita masih berada di jalan desa, kecepatan sekitar 40 km per jam ya guys. Ini malah berkurang lagi kecepatannya guys. Kita nyebrang kereta api. Oke, aman, tanpa pintu guys. Hati-hati guys, karena kalau di persimpangan kereta itu yang tanpa pintu sering terjadi kecelakaan, meskipun orangnya merasa sudah hati-hati guys, tapi ternyata nggak tahu kenapa, mungkin setengah nggak sadar ya, nanti di tengah-tengah baru lihat keretanya guys, seperti yang terjadi di daerah Sidoarjo kemarin guys. Si pengendara motor itu menengok juga ke arah kereta, tapi sayangnya nengoknya itu setelah sampai di tengah-tengah rel baru nengok guys. Jadi pas sekali nengok langsung ketabrak kereta guys. Ini sudah sampai di pertigaan jalan utama ya guys. Oke, kita masuk ke jalur utama antar kota ke arah Ngawi. Ke arah Ngawi. Kalau sudah masuk ke jalur utama, gambarnya sudah nggak terlalu menarik lagi ya guys. Nggak apa-apa lah, kita videoin sebentar, nanti kita matikan, nanti kita nyalakan lagi pas ada yang menarik lagi ya. Di depan ini ada mobil pinjaman guys, kata orang Surabaya gitu guys. Kata orang Surabaya ini mobil Suzuki Ndang Balekno alias Suzuki Baleno guys. Oke, dia mendahului Avanza dan saya juga. Wah, di depan ada rel kereta lagi guys, yang tadi guys. Biasanya kalau di hari raya Idul Fitri ya, mendekat hari H, persimpangan kereta seperti ini biasanya menyebabkan kemacetan lalu lintas guys. Karena mobil harus mengantri berjalan pelan di antara rel-rel, sehingga kecepatannya rendah ya, pelan-pelan sampai ke belakang itu terjadi tumpukan kendaraan guys. Nah, saat ini kita jalan di kecepatan 60 km per jam, sedanglah enak anginnya, sriwing. Aduh, lumayan jalannya agak bergelombang guys, di kecepatan 70 guys. Mungkin kita pertahankan dulu kecepatannya di 70 saja sampai jalannya halus kembali. Jalannya keriting guys, kayak di Surabaya guys. Jadi kalau jalan keriting bergelombang seperti ini bisa berbahaya guys kalau kita di kecepatan tinggi, karena saya dulu mengalami sendiri waktu di daerah Jonggol Jawa Barat ya guys. Saya lagi enak-enaknya ngebut, tiba-tiba ada
lubang di depan guys, di waktu maghrib. Di samping di waktu maghrib kita memang harusnya berhenti, saya tetap jalan dan hujan gerimis, tiba-tiba di depan ada jalan berlubang. Saya terjatuh, nggak disangka guys. Kalau jatuh saja sih tidak apa-apa ya, hanya mungkin lecet saja. Masalahnya di belakang sudah ada truk. Nah itu yang berbahaya, kita bisa tertabrak oleh kendaraan mobil atau truk di belakang kita yang sudah menanti di belakang kita. Untungnya waktu itu guys, banyak abang ojek pengkolan di samping kiri guys, yang mereka sekitar berdelapan atau bersepuluh itu langsung rame-rame menyetop truknya guys. Stop. Dan akhirnya truknya berhenti guys, mendadak gara-gara saya terjatuh di depannya. Alhamdulillah saya selamat guys. Sayangnya waktu itu saya lupa mau ngajak ngopi si abang gojeknya ya, abang ojeknya ya, atau minimal ngasih uang rokok gitu ya. Saya bener-bener shock dan saya ingin segera pulang karena memang dari rumah waktu itu di Citra Indah di Jonggol Jawa Barat itu, di Kabupaten Bogor ya, itu memang tinggal 2-3 kilo lagi setelah saya menempuh sepanjang 40 km. Jadi rasanya pengen cepet pulang ya. Semoga abang gojeknya sekarang rezekinya lebih lancar ya. Wah, di sini melewati rumah sakit sudah Kabupaten Ngawi guys, sudah mulai masuk Ngawi ya. Oh mungkin perbatasan ya, ada yang tulisannya Ngawi, ada yang tulisannya Magetan. Ini Desa Greneng. Oh ya, sudah Kabupaten Ngawi guys, tepatnya Desa Greneng. Desa apa kecamatan ya, Greneng Ngawi. Jadi ceritanya sudah lama sekali ya nggak touring motor seperti ini. Terakhir motoran dari Jakarta ke Jogja itu lebih dari 10 tahun lalu guys, sekitar tahun 2009 2010 ya, atau 2012 terakhir ya, 10 tahun atau lebih. Setelah itu saya tinggal di Surabaya, sudah agak jarang mudik ke Jogja. Maksudnya mudik bukan sesuatu yang istimewa karena dekatnya jarak ya, sehingga saya agak jarang touring, atau mungkin saya lebih sering pakai mobil ya karena sudah berkeluarga. Tapi lama-lama kangen juga nih guys motoran touring jarak jauh, apalagi kalau melewati jalan yang sepi lancar seperti ini, keluar dari kemacetan kota besar ya. Sekarang kita berada di jalan antar kota yang lancar lah ya, itu yang saya kangeni guys. Jadi kemarin itu saya mau ganti motor ceritanya guys, ada tawaran dari temen, itu Kawasaki Z250 2 silinder guys, pasti enak banget buat touring nih guys. Sayangnya pas saya tanyain lagi seminggu kemudian, itu ternyata sudah laku guys. Ternyata teman saya BU guys, butuh uang. Saya suruh nunggu 7 hari, dia tidak sabar menunggu. Jadi hanya sekitar 5 hari kemudian setelah dia menawarkan ke saya, motornya sudah laku oleh pedagang. Terus sekarang karena saya nggak jadi punya motor sport, motor touring gitulah ya, ya dipakai aja yang ada guys, pakai Vario 125 Super Old ini. Seperti 10 tahun 12 tahun yang lalu saya pakai motor bebek Suzuki Shogun ya, sekarang pakai Matic Vario generasi pertama nih guys. Vario generasi pertama yang waktu itu di zaman saya beli pertama kali, maksud saya istri saya yang beli nih motor, istri saya sebenarnya itu cc-nya paling gede guys, 125 di saat itu. Di saat yang lain masih 100 cc, 110, Mio itu masih
110 cc ya kalau nggak salah ya Mio. Lalu Vario yang sebelumnya masih 110 juga. Ini generasi pertama yang cc-nya besar guys, 125. Oh, jalannya padat guys. Oke, garam beriodium. Wah, ada waterpark guys di sini guys. Di wilayah Sragen, kita mulai menjauh dari kotanya Kabupaten Sragen menuju ke arah Solo. Ini jalur alternatifnya guys. Nyelonong guys, itulah kelemahan Matic guys, buat belok itu nggak enak. Sedangkan mau ngerem mendadak saya juga takut terpleset. Oke, ini namanya kalau menurut tulisan di toko ini adalah nama Jalan Kiai Haji Agus Salim, Desa Mojomulyo ya, Sragen Kulon. Oke, Solo ke kiri. Jadi sekarang jam berapa ya ini? Sekarang jam 1 guys. Jadi saya sudah berjalan berapa lama ya? Saya keluar dari rumah di Surabaya tadi jam setengah 6 pagi. Sekarang jam 1 siang guys. Hitung sendiri ya. Wah, ada apa ini, macet, lampu merah nampaknya. Nah, merah. Tahu lah.
Oke, kita sekarang ada di Jalan Raya Seragen Solo, Seragen Surakarta, Jalan Raya Seragen Surakarta. Kira-kira berapa lama lagi ya sampai ke Surakarta? Awas di depan lampu merah, guys. Ini dibangun flyover ya, bundaran di Solo ini. Bundaran apa namanya? Lupa saya. Aduh.